Oke, shalom semuanya. Ya, syukur ya kita boleh kembali beribadah pagi hari ini dengan kapasitas yang juga lebih besar gitu ya, jumlahnya udah lebih banyak daripada minggu sebelumnya. Bersyukur hari ini melihat boleh ada cukup banyak teman-teman boleh hadir di dalam ibadah. Oke, teman-teman kita udah masuk di bulan April, nggak kerasa ya waktu berjalan dengan sangat cepat gitu ya. Dan kita akan masuk di dalam topik pembahasan yang baru. Dari Januari sampai Maret kita belajar banyak hal mendasar yang diharapkan bisa jadi bekal untuk memperkuat fondasi pengenalan kita akan Tuhan. Nah, masuk di bulan April kita akan bahas satu topik yang sangat erat juga kaitannya dengan kehidupan pribadi kita. Satu area yang sebenarnya mungkin 1-2 tahun ke belakang ini jadi hal yang banyak sekali dibahas di banyak sosial media platform begitu ya. Kita akan membahas mengenai area psikologis di dalam hidup kita dan kaitannya dengan kerohanian atau kaitannya dengan spiritualitas kita sebagai orang percaya. Disclaimer dulu teman-teman ya, ada hal-hal tertentu di dalam area psikologis yang memang bisa jadi nggak ada kaitannya juga dengan kondisi spiritual. Maksudnya bisa jadi seseorang sangat mengasihi Tuhan tapi dia mengalami satu problem di dalam kondisi psikologisnya dan itu butuh pertolongan lebih dari sekedar mungkin konseling rohani, baca Alkitab, firman Tuhan. Dia butuh pertolongan secara medis gitu ya, tapi kita akan bahas hal yang paling mendasar bahwa spiritualitas kita sejatinya juga mempengaruhi kondisi psikologis kita gitu ya. Ini sebuah area yang bisa dibilang paling tersembunyi begitu ya, paling rapuh, hal yang bagian yang paling seharusnya paling kita perlu perhatikan juga gitu, area yang bisa jadi kita abaikan meskipun kadang kalau area itu bermasalah secara kasat mata tuh gak kelihatan gitu ya. Ketika area psikologis itu bermasalah mungkin secara perawakan ya kita terlihat biasa aja, kita terlihat baik-baik saja, tapi bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya. That's why bulan ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan itu menolong kita meneliti kembali kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengatasi ketika rasa takut itu muncul, bagaimana kita bisa menemukan pengharapan di tengah segala kekhawatiran yang membombardir hidup kita, bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa sulit. Dan sebelum kita masuk ke dalam message-message yang akan disampaikan di minggu-minggu ke depan gitu ya, hal pertama yang kita perlu lakukan pagi hari ini adalah sama seperti judulnya, maka yang kita perlu lakukan terlebih dahulu adalah spiritual check up. Kita perlu melakukan cek terhadap kondisi spiritual kita. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita ya. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Ya, teman-teman, saya pengen mengawali dengan saya pengen tayangin gambar. Nanti teman-teman jawab ya. Silahkan. Gambar yang pertama. Belum? Oh ya udah. Oke, gambar termometer. Gunanya buat apa teman-teman? Syarat masuk mall, pinter ya, ada yang langsung nyaut. Syarat masuk mall, saya pernah sekali waktu datang ke sebuah tempat umum gitu ya semacam mall begitu. Ada satpam terus saya nyelonong aja, jalan aja saya. Udah begitu saya jalan, satpamnya bilang, mbak, bentar, katanya gitu. Terus habis itu si satpamnya bilang, bentar mbak. Terus dia ambil tuh termogannya ya, dia bilang tangannya, terus ditembak, tek, silakan. Dilihat kagak begitu ya, termogannya nggak tahu buat apa begitu, dia lihat kagak dan lain sebagainya. Jadi kayaknya salah satu syarat, gambarnya udah hilang ya. Salah satu syarat untuk masuk mall kayaknya tangan kita udah ditembak, entah buat apa begitu ya, meskipun suhunya di situ 26 sekian gitu. Masuk akalkah tubuh kita bersuhu 26? Ya sudah lah ya, kita tahu itu fungsinya sebenarnya untuk ngecek suhu tubuh gitu ya. Gambar selanjutnya. Ya, oke. Apa ini teman-teman? Smartwatch ya. Apa fungsinya smartwatch? Gaya, ya boleh sih, benar juga. Ada lagi mungkin yang lain fungsinya?
Ya, teman-teman, sekarang katanya udah ada paket lengkap di dalam pergelangan tangan kita. Dia bisa ngukur jam tidur kita. Nah, itu makanya kenapa saya udah gak mau pakai smartwatch ya, karena saya merasa bersalah ketika di warning sama smartwatchnya kayak, hey kurang tidur gitu ya, kayak itu saya takut gitu. Jadi udahlah gak usah dipakai ya, mending saya pakai jam biasa aja daripada saya paranoid gitu ya. Tapi teman-teman, katanya sekarang tuh udah ada paket lengkap di dalam pergelangan tangan kita. Dia bisa cek nadi kita, dia bisa cek seberapa lama kita duduk dan berdiri, dia bisa kasih warning gitu ya. Kalau kita kurang minum, dia bisa kasih warning. Kalau kita kadar oksigen di dalam darah kita menurun gitu ya, dia juga bisa kasih warning gitu ya. Mungkin dengan fitur yang bahkan lebih tinggi lagi, beberapa smartwatch tuh udah punya semacam EKG gitu ya, buat ngecek yang namanya rekam jantung. Katanya kalau jantungnya terlalu lambat atau terlalu cepat atau mungkin ada skip beat gitu ya, hilang detak jantung, katanya dia bisa kasih warning. Wah, betapa luar biasanya, canggihnya barang-barang yang kita bisa miliki gitu ya secara pribadi. Nah, teman-teman, whatever it is, saya nggak mau terlalu panjang jelasin tentang smartwatch, takutnya nanti dikira saya sales atau marketing salah satu produk yang tadi gitu ya. Enggak ya, saya nggak mau jualan smartwatch, saya sendiri nggak pakai gitu. Apapun itu teman-teman ya, sadar atau tidak, kondisi pandemi ini makin membuat kita makin aware dengan yang namanya kondisi kesehatan ya. Ada begitu banyak alat-alat kesehatan yang kita bisa pakai untuk melakukan yang namanya self check up untuk kesehatan kita yang paling sederhana. Dari zaman, kayaknya kalau zaman saya kecil yang saya tahu adalah pakai ini ya, buat cek apa biasanya tuh tekanan darah gitu ya, tekanan darah tinggi atau rendah dan lain sebagainya. Itu sudah bisa kita miliki. Ada begitu banyak alat yang kita bisa pakai untuk melakukan self check up. Nah, waktu pandemi ini ada satu video yang nanti ditayangin ya, jangan tayangin dulu. Ada satu video yang menyebar di banyak sekali sosial media, katanya gitu ya, kalau kita ngikutin sesuai dengan video ini, katanya gitu ya, kita bisa tahu kondisi paru-paru kita bagus atau enggak gitu ya. Bahkan malah ada yang di TikTok gitu ya, dia bilang kita bisa tahu COVID atau enggak kalau kita ngikutin video ini ya. Tapi rasanya kayaknya nggak mungkin ya. Tapi coba kita mau lihat videonya, teman-teman, nanti ketika ditayangin kita coba ya, kita cobain sama-sama. Kalau misalkan di sana tandanya harus hirup atau narik nafas, kita tarik nafas begitu ya. Kalau disuruh hold, teman-teman coba tahan. Ketika suruh hembuskan, dihembuskan gitu ya. Dari mulut, oke, jangan dari yang lain ya. Oke, silakan ditayangkan Muhammad. Tarik nafas, tahan. 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 Keluarkan. Sekali lagi ya. Relax. Ready? Tarik nafas. Tahan. Tahan. Dikit lagi. Dikit lagi. Tahan, dikit lagi. Lepaskan. Oke, cukup ya, cukup 2 kali aja, nggak usah 3 kali. Siapa yang tadi nyobain? Angkat tangan. Cobain ya. Yang berhasil, angkat tangan. Oh, hampir semua berhasil. Ada yang berasa berat banget nggak? Ada ya, ada yang berasa berat ya. Gak apa-apa, saya juga waktu nyobain, makanya tadi saya cuma ngomong aja gitu ya, tarik, tahan, lepas, padahal saya enggak gitu, saya udah nyobain duluan waktu download video ini gitu ya, dan saya berhasil di yang kedua, yang ketiga rasanya udah engap gitu, kayaknya emang kurang olahraga gitu ya. Iya teman-teman, ada begitu banyak cara untuk orang melakukan yang namanya check up begitu ya, tapi seringkali kita care dengan fisik kita, kita lupa untuk check up kondisi spiritualitas kita. Yang namanya spiritualitas itu berkaitan erat dengan apa yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai itu bergantung kepada kondisi pikiran kita atau our state of mind. Gambarannya kira-kira begini teman-teman. Yang namanya pikiran, yang namanya state of mind, itu sangat mempengaruhi apa yang kita percaya. Our state of mind itu mempengaruhi apa yang kita percaya, faith atau belief. Dan itu mempengaruhi kondisi spiritualitas kita. Dan ketiga hal ini, state of mind, belief, begitu ya,
dan juga spirituality itu membentuk kita jadi apa adanya kita sekarang gitu ya. Maka dari itu penting teman-teman untuk kita bisa melakukan check up terhadap kondisi spiritualitas kita. Dengan cara yang paling mendasar adalah kita cek kembali kondisi pikiran kita sekarang. Gimana nih kondisi pikiran kita? Apakah Kristus itu sungguh-sungguh berdiam di dalamnya, atau jangan-jangan Kristus itu munculnya ya saat seperti ini? Kita lagi hari Minggu, lagi di gereja, lagi duduk di gereja, kita lagi ibadah, maka pikiran kita barulah di situ Kristus muncul gitu ya. Kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk menjaga kondisi tubuh kita olahraga, kita jaga makan, kita pola hidup sehat, tapi jangan lupa kita juga perlu mempedulikan kesehatan pikiran kita. Kenapa? Supaya kondisi spiritualitas kita juga menjadi sehat. Kita gak cuma sehat secara fisik, kita juga sehat secara rohani. Ya, teman-teman, saya gak bilang ini gampang ya. Saya gak bilang ini gampang. Saya pun berjuang, saya pun bergumul akan hal ini. That's why hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama, di sana Paulus tuh bilang sama jemaat Korintus, saya sederhanakan begini ya. 2 Korintus 13 ayat 5 tadi itu sederhananya begini. Dia bilang, "Hey jemaat Korintus," gitu ya. "Perhatikan sungguh-sungguh hidupmu." Ya, perhatikan sungguh-sungguh hidupmu. Coba cek kembali apakah Kristus benar-benar ada di dalam hidupmu. Yakinkah kamu kalau kamu sungguh-sungguh hidup juga di dalam Kristus? Teman-teman, kalau kita baca surat Korintus tuh Paulus kayaknya berkali-kali mention begitu ya. Dia bilang ada setidaknya ada 3 hal berkaitan dengan kesatuan kita dengan Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus, kita telah dikuduskan di dalam Kristus, dan dikatakan juga tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus di mana Kristus tinggal di dalamnya. Berkali-kali Paulus ingetin kalau kita mengaku diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka jangan pernah lupa bahwa sejatinya kita itu sudah dipersatukan dengan Kristus. Tapi kali ini Paulus kasih sebuah pertanyaan yang cukup keras buat jemaat di Korintus. Pertanyaan yang saya juga pengen tanyakan ke diri kita sendiri. Are you sure that Christ is in you? Yakinkah kamu bahwa Kristus ada di dalam kamu? Supaya apa kata Paulus? Supaya kalau Kristus sungguh-sungguh ada di dalam kita, maka kita akan jadi pribadi yang tahan uji. Saya mau kita lihat sekali lagi ya dari 2 Korintus 13 ayat 5 ini di dalam bahasa Inggrisnya. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya supaya kita tahu ya step-step apa yang kita sama-sama akan pelajari hari ini. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Examine yourself. Yang bahasa Inggris, ya, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself, or do you not realize this about yourself, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to. Di situ ada 3 yang saya highlight. Ayatnya mana tadi? Examine yourself. Ya, oke. Kita masuk yang pertama ya, ada 3 hal yang saya highlight di dalam versi bahasa Inggrisnya. Examine, test, dan realize. Itu 3 tahap yang akan kita lakukan sama-sama hari ini. Examine, test, dan realize. Yang pertama adalah examine yourself. Teman-teman, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita belajar untuk meneliti dan melihat dengan baik ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita masih menghidupi iman kita sebagai pengikut Kristus? Teman-teman, kalau kita lagi di gereja, sekali lagi ya, kita lagi di gereja hari Minggu, ibadah, kita pelayanan, ngumpul sama teman-teman komsel, kita baca firman kayak tadi, kita berdoa, kita nyanyi puji-pujian, maka akan dengan sangat mudah kita merasa bahwa kita sekarang lagi on the right track gitu ya. At least kita ke gereja, at least kita baca firman, at least kita nyanyi puji-pujian gitu. Tapi pertanyaannya yang jadi tantangannya adalah bagaimana ketika kita pulang dari gereja? Apakah kita masih hidup sebagaimana pengikut Kristus itu hidup? Apakah membaca firman, berdoa itu ada di dalam keseharian kita? Apakah ketika kita sekolah, kuliah, kerja gitu ya, kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam semuanya itu?
Teman-teman, kita mau ngelakuin sedikit assessment gitu ya. Kita pengen ngelakuin sedikit penilaian sederhana buat diri kita sendiri. Silakan teman-teman boleh ambil handphonenya, buka notesnya, silakan dicatat atau mungkin nanti teman-teman mau foto juga silakan gitu ya. Ada 3 pertanyaan sederhana yang saya pengen kita jawab. Kita tulis nilainya untuk diri kita sendiri ya. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah nilai yang kiri dan kanan, gak usah nilai temennya, nilai lu berapa gitu, gak usah ya. Itu nilai untuk diri kita sendiri. Bisa ditayangkan multimedia yang pertama? Ya, di dalam 3 bulan ke belakang bagaimana konsistensi saya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana konsistensi saya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Silakan teman-teman kasih penilaian buat kalian sendiri. Mulai dari tidak konsisten, lumayan konsisten, atau sangat konsisten. Teman-teman gak usah terburu-buru. Silakan catat pertanyaannya dan juga silakan kasih penilaian buat diri kalian sendiri. Ya, gak usah ngintip punya temennya, sekali lagi menilai diri sendiri. Kira-kira bagaimana konsistensi saya dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Waktu teduh lah ya. Silahkan. Sudah teman-teman? Udah ya? Yang sudah boleh ngangguk? Udah ya? Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua. Dalam 3 bulan ke belakang, artinya tahun ini ya, saya nggak nanya tahun lalu, saya nanya yang tahun ini. Dalam 3 bulan ke belakang, seberapa konsisten saya hadir dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Teman-teman, saya bilang hadir itu bisa jadi hadir secara onsite, hadir juga secara online. Bisa aja yang datang secara onsite tapi tidak sungguh-sungguh, justru yang online lebih sungguh-sungguh, itu bisa terjadi begitu ya. Atau juga sebaliknya. Nah, coba teman-teman examine diri sendiri begitu ya, coba nilai diri sendiri dalam 3 bulan ke belakang, seberapa konsisten saya hadir dan juga sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Silakan lakukan penilaian buat diri sendiri. Sudah? Sudah, yang sudah boleh ngangguk? Udah ya? Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah dalam 3 bulan ke belakang, apakah kita pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan gitu ya. Misalnya nih teman-teman, gak usah yang lebay-lebay ya, gak usah mikir yang sampai wah tiba-tiba kejatuhan emas batangan dari langit, gak usah yang gak spektakuler itu begitu ya. Gak harus yang seperti itu, tapi mengalami perjumpaan atau mengalami pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan tuh misalkan ngalamin kebaikan Tuhan, ngalamin pimpinan Tuhan, ngalamin pertolongan Tuhan. Nah kira-kira kalau dari Januari sampai Maret kemarin seberapa sering gitu teman-teman ngalamin itu? Tidak pernah, lumayan sering atau sangat sering? Saya baru minggu ini gitu ya, minggu ini waktu saya lagi sambil nyiapin khotbah, saya lagi pusing sama satu hal gitu ya. Saya udah riwel sendiri sama diri saya gitu ya, saya stres setengah mati dan ketika itu saya udah saking stresnya saya doa gitu. Saya doa, aduh Tuhan saya harus ngapain gitu. Dan ketika saya doa, terus saya tiba-tiba terpikir sesuatu begitu ya. Saya pikir ini adalah solusinya. Kemudian saya mencoba-cobalah begitu ya. Kira-kira ini solusi bukan ya begitu. Sampai akhirnya saya kontak beberapa orang dan ternyata dalam waktu 10 menit saya menemukan jawaban begitu ya. Dengan cepat Tuhan menjawab apa yang saya kayaknya udah pusingkan setengah mati seharian sampai saya stres dan lain sebagainya. Terus saya cerita waktu itu sama Ciket gitu ya. Ini Ciket lagi ada di sini untungnya. Saya cerita sama Ciket, gila ya Tuhan baik banget ya Ci, kok bisa ya gitu. Kadang kita suka pusing sama diri kita sendiri, sampai kita tuh sulit untuk melihat cara Tuhan bekerja gitu ya. Nah tapi apakah kita pernah ngalamin hal-hal yang semacam itu? Itu hal sederhana sebenarnya ya. Ngalamin pertolongan Tuhan, ngalamin pimpinan Tuhan. Sudah teman-teman? Yang sudah boleh ngangguk? Sudah? Udah ya? Oke. Teman-teman ada banyak sebenarnya, ada banyak banget pertanyaan, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita examine kondisi spiritualitas kita. Teman-teman boleh simpen tadi hasil penilaian itu, teman-teman bisa pakai untuk seminggu ini. Kalian boleh lihat kembali hasil penilaiannya seperti apa, dan kalian bisa mulai untuk melihat kira-kira hal mana nih yang harus diperbaiki, hal apa nih yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah teman-teman, salah satu hal yang paling mendasar sebenarnya berkaitan dengan examine kondisi spiritualitas kita adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Di dalam ucapan berbahagia ketika itu Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Hal yang paling sederhana untuk melihat kondisi kerohanian kita adalah apakah kita masih punya rasa haus,
kita masih punya rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pakai gambarannya makan dan minum ya. Kenapa teman-teman makan dan minum? Karena pada dasarnya sewajarnya manusia itu butuh makan, butuh minum. Once seseorang makan makanan yang enak, maka dia akan merasakan yang namanya kepuasan gitu ya. Dia akan merasa yang namanya puas. Sama kayak orang katanya makan Indomie ya. Satu nggak cukup gitu ya. Kalau dua, oh di sini nggak makan Indomie. Satu nggak cukup. Kalau dua pas gitu ya. Tiga kebanyakan tapi nggak nolak. Ya teman-teman ya. Tapi saya memang bukan tim penyuka Indomie. Saya nggak suka Indomie. Saya orang aneh. Mungkin 2:1000 gitu ya. Ya teman-teman sama kayak orang makan, ketika dia makan maka dia akan merasakan yang namanya puas. Tapi kan bukan berarti ketika dia puas kemudian dia cukup ya, udah makan sekali gue puas and that's it, gue gak makan lagi seumur hidup, kan gak begitu gitu ya, gak begitu cara kerjanya. Ketika kita puas maka kita akan berusaha untuk terus-terusan mencari. Ketika kita merasa kita, wah ini sesuatu yang enak buat kita begitu, ini sesuatu yang bermanfaat buat kita, itu maka akan kita terus-terusan cari. Sama halnya seperti firman Tuhan adalah makanan buat kita dan doa adalah nafas buat hidup kita. Kita nggak bisa pilih di antara keduanya. Kita nggak bisa pilih hidup tuh makan doang atau minum doang, nggak bisa. Kita butuh dua-duanya. Nah gimana kondisi kita sekarang teman-teman? Gimana kondisi kita? Apakah kita masih lapar dan juga haus? Nggak cuma sama makanan, tapi sama kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kematian rohani itu dimulai ketika kita berhenti. Ketika kita berhenti makan dan minum dari sumber kebenaran. Kematian rohani dimulai ketika kita berhenti makan dan minum dari sumber kebenaran. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, hal yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah examine yourself dan yang kedua adalah test yourself. Teman-teman, hal yang kedua ini gitu ya, setelah kita meneliti diri kita maka selanjutnya kita perlu menguji diri kita. Ini bagian yang juga saya bilang gak mudah. Hari ini saya bawain satu topik yang saya sendiri rasanya berat banget ketika harus nyampein ini gitu ya, karena rasanya Tuhan juga lagi obrak-abrik hidup saya untuk kasih tahu bahwa saya nggak cuma boleh khotbahin ini tapi saya juga harus ngelakuinnya gitu ya. Teman-teman, menguji diri itu artinya kita perlu dengan kerelaan hati kita biarin Tuhan untuk bawa kita ke kondisi yang mungkin kita nggak pernah harapkan. Tuhan bawa kita ke kondisi yang sulit, bahkan sampai kita ngerasa yang namanya hopeless. Tuhan bawa kita ke kondisi yang kita ngalamin A sampai Z yang gak enak begitu ya. Kenapa ya Tuhan izinkan saya ketemu sama orang-orang yang bikin sulit hidup saya. Misalkan dosen yang ngeselin, rekan kerja yang kerja dia yang digaji misalkan kayak gitu ya. Atau mungkin kita ketemu sama teman-teman di sekolah yang menyebalkan, orang-orang yang hobi ngebully dan lain sebagainya. Why Tuhan ngizinin kita ketemu dengan orang-orang yang sulit. Atau mungkin pergumulan yang lain. Di dalam masa pandemi ini ada begitu banyak orang yang mungkin bertanya kenapa Tuhan mengambil orang-orang yang kita kasihi. Kenapa Tuhan membawa kita ke tempat yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kenapa. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 firman Tuhan berkata begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, tepat di saat kondisi sulit itu datang, kadang kita gak bisa langsung ngerti kenapa Tuhan kasih kita ujian yang berat. But somehow ketika kita bisa ngelewatin masa-masa sulit itu, maka kita melihat bahwa Tuhan sejatinya gak pernah tinggalin kita. Tuhan itu bentuk kita untuk jadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin masalahnya gak hilang, tapi kitanya jadi lebih kuat gitu ya. Nah beberapa hari yang lalu teman-teman, sekitar seminggu yang lalu saya dikontak oleh seorang teman lama saya. Kami udah lama gak kontak. Dan dia cerita bagaimana perjalanan hidupnya. Sebenarnya usianya lebih kecil dari saya gitu ya, tapi dia memang udah menikah di usia yang sangat muda.
Dia bilang, dia cerita kalau sebenarnya 2 tahun yang lalu dia hampir aja yang namanya cerai begitu ya. Dia hampir cerai dengan suaminya. Dia menemukan fakta bahwa suaminya selingkuh dan lain sebagainya. Gitu. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk memaafkan, dia memilih untuk memproses kembali relasinya, dia memilih untuk memperbaiki, dia konseling juga bersama dengan hamba Tuhannya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi satu hal yang menarik teman-teman ya, waktu saya temukan di dalam pembicaraan ini adalah dia bilang begini teman-teman, saya izin sama dia ya, boleh ya gua screenshot tanpa gua tunjukkan nama lu gitu, dan dia bilang go ahead silahkan, karena dia pun merasa hidup itu lucu begitu ya, tapi dia juga merasa bangga dia bisa melewati fase ini. Dia bilang begini, boleh tayangkan? Dia bilang tapi lucu ya, dia bilang lucu ya Cigep, sekarang aku bantu pelayanan di gereja, aku malah banyak bantuin teman-teman aku yang lagi ngalamin masalah yang sama. Ada pasangan yang cheating, mereka konsultasi sama aku. Nah, bahkan bersama dengan ada seorang rekan hamba Tuhan dia sebutkan, dia bilang diminta untuk mendampingi pelayanan untuk yang family, untuk yang couple. Dia bilang aku merasa hidup itu lucu, kok bisa ya? Teman-teman, ini dia tuh memang gak pernah aktif di dalam pelayanan begitu ya. Dia gak pernah sama sekali tertarik dengan hal yang berbau pelayanan gitu. Justru ketika dia ngalamin masalah, baru dia balik ke Tuhan, dia cari hamba Tuhannya, dia konsultasi dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan 2 tahun ini, dia bilang kondisinya sekarang sudah jauh lebih membaik. Dia bahkan aktif di dalam pelayanan untuk nolongin teman-teman yang lagi ngalamin problem di masalah yang dia pernah lewatin. Teman-teman, sometimes Tuhan ngizinin kita yang namanya ngalamin ujian gitu ya, dan pada saat itu kita nggak ngerti alasannya kenapa, tapi yang pasti ketika Tuhan izinkan kita jalanin hal yang sulit, Tuhan mau pakai hidup kita untuk bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan. Siapa tahu teman-teman, siapa tahu pengalaman yang kita alami itu boleh jadi alat untuk nolong orang lain. Kita nggak pernah tahu segimana Tuhan bisa pakai hidup kita. Ada seorang teolog bernama A.W. Tozer, dia bilang begini, God never uses anyone greatly until he tests them deeply. Tuhan gak pernah pakai seseorang dengan luar biasa kalau dia gak uji hidupnya dulu juga dengan luar biasa. Teman-teman, ujian itu seringkali jadi alat Tuhan untuk membentuk kita, karena Tuhan mau pakai hidup kita. Ujian itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari, tapi ujian itu bisa sesuatu yang kita jalanin. Tapi kita tahu di depan sana ada sebuah pengharapan bahwa Tuhan lagi bentuk hidup kita. Untuk apa? Untuk nolongin siapa? Kita mungkin gak tahu sekarang. Tapi kita yakin dan percaya setiap pengalaman hidup kita bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga teman-teman, ini hal yang terakhir ya, saya hari ini gak akan ngomong terlalu panjang. Dan yang ketiga teman-teman adalah realize that God is in you. Sadarilah bahwa Kristus itu ada di dalam diri kita. Teman-teman, waktu Paulus ingetin jemaat Korintus akan hal ini pastinya on purpose, dengan sebuah tujuan. Jemaat Korintus itu terlalu banyak jajan kesana kemari gitu ya. Mereka gak fokus untuk tertanam di dalam pengajaran di dalam gereja yang sudah Paulus kasih begitu ya. Mereka jajan kesana sini, mereka dengerin banyak sekali pengajar-pengajar palsu yang bahkan kasih isi pesannya cuman buat menyenangkan telinga mereka gitu ya. Waktu mereka berbuat dosa, mereka gak ditegur, mereka dibiarin. Waktu mereka tidak hidup di dalam kekudusan, mereka gak diarahin gitu ya. Dan waktu kondisi hidup mereka udah kacau balau inilah, akhirnya Paulus datang dan kasih peringatan buat mereka. Respon awal jemaat Korintus waktu diingetin, sama lah ya kayak kita ya, kalau kita baru diingetin sama orang biasanya kita gak akan bisa langsung terima gitu ya. Bahkan kalau kita baca di ayat sebelumnya di dalam 2 Korintus 13 ini begitu ya, jemaat Korintus tuh mengeluarkan statement, mereka bilang mereka ragu dengan Paulus. Mereka bilang yakin gak ya kalau Paulus tuh benar-benar nabi utusan Tuhan, benar gak ya kalau Paulus tuh menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan. Nah, makanya di tengah kondisi hidup mereka yang udah kacau balau berantakan gitu ya, di sanalah Paulus minta mereka untuk back to the track, balik ke jalan yang sebenarnya. Berhenti untuk meragukan kebenaran dan coba cek diri kamu sendiri. Apakah kondisi kamu sekarang benar-benar hidup di dalam Kristus? Apakah sungguh-sungguh Kristus ada di dalam hidup mereka? Teman-teman, kalau Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, maka udah pasti kita ada di dalam sebuah jalan pengudusan. Makin hari hidup kita makin dikuduskan, makin hari kita punya hidup yang makin baik di hadapan Tuhan.
Nah kalau kita nggak ada di jalan itu, maka kita perlu bertanya kepada diri sendiri, benarkah Kristus sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita? Kita perlu cek diri kita sendiri. Ada begitu banyak tempat gereja yang mungkin terasa begitu nggak nyaman. Mungkin di dalam komunitasnya banyak sekali terjadi konflik, seperti jemaat Korintus begitu ya. Ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang tersembunyi nggak ada orang tahu. Kenapa teman-teman? Karena mungkin gereja itu diisi oleh orang-orang yang mengaku percaya, tapi hidupnya gak sungguh-sungguh ada di dalam pertobatan. Secara nalar kita percaya bahwa Kristus itu ada. Secara nalar kita tahu bahwa Kristus itu berkarya. Tapi secara hidup dan hati kita gak sungguh-sungguh bertobat. Kita gak sungguh-sungguh ada di dalam jalan hidup pengudusan. Satu hal yang saya sadari teman-teman, di dalam perjalanan saya ngikut Tuhan, gak jarang ya saya mungkin sibuk di dalam pelayanan, saya khotbah, saya sharing firman Tuhan, bahkan mungkin ngajar gitu ya. Tapi mungkin hidup saya gak sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Dalam hati saya hanya dipenuhi dengan rasa gak percaya sama Tuhan, saya meragukan Tuhan, saya takut akan masa depan, saya gak yakin sama pimpinan Tuhan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pergumulan yang muncul dalam hati. Teman-teman, pergumulan ini real. Ini terjadi dan saya juga mengalami. Ketika saya share ini, saya sadar betapa rapuhnya saya dan mungkin betapa kecilnya iman saya, bahkan gak jauh lebih baik mungkin daripada kalian. Gak jauh lebih baik daripada jemaat yang saya layani. Tapi hari ini, waktu saya disuruh bawain topik ini sama Tuhan, saya rasa Tuhan juga lagi mau ngomong sama saya, Tuhan lagi pengen saya untuk examine ulang hati dan pikiran saya. Cek kembali kehidupan spiritualitas saya. Tuhan gak mau saya bisanya cuma nyuruhin jemaat doang. Ayo cek spiritualnya, tapi saya pun gak ngelakuin hal yang sama. Kayaknya Tuhan gak mau saya begitu. Tuhan mau saya melakukan hal yang sama. Saya pun harus cek kembali kondisi kehidupan, kondisi spiritualitas saya. Teman-teman, saya mau encourage kita hari ini sepanjang 1 minggu ke depan sebelum kita masuk menerima message berikutnya di minggu yang akan datang. Saya pengen kita selama 1 minggu ke depan kita mulai mengecek kembali kehidupan kita. Cek kembali kondisi kehidupan, kondisi spiritualitas kita. Mari kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah Kristus sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita? Apakah hidup kita senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Kiranya firman hari ini boleh menolong kita menemukan kembali jalan yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Karena tidak ada kebenaran tanpa adanya pertobatan. Dan tidak ada pertobatan tanpa adanya keterlibatan Kristus untuk memproses hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh cek kondisi spiritualitas kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami hanya datang ke gereja mungkin hanya sebagai sebuah rutinitas. Tapi kami mungkin gak sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong untuk 1 minggu ke depan kami rindu untuk kami boleh benar-benar mengecek kembali kondisi hati kami, kondisi pikiran kami. Adakah jalan kami serong ya Tuhan? Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh menuntun kami untuk boleh kami kembali ke jalan yang benar. Biarlah hati kami, pikiran kami boleh senantiasa haus dan lapar akan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan rohani kami dalam 1 minggu ke depan sebelum kami menerima message yang baru. Kami rindu untuk Tuhan boleh berbicara sesuatu ke dalam hidup kami. Kami rindu untuk kami boleh ambil komitmen yang baru. Untuk kami boleh jalanin hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.